Di sebuah wilayah kecil di Palestina pada abad pertama Masehi, sejarah mencatat seorang tokoh yang namanya akan menjadi sinonim dengan kata pengkhianatan selama ribuan tahun. Ia adalah Yudas Iskariot. Nama belakangnya Iskariot diperkirakan berasal dari kata Iskariot yang berarti orang dari Keriot, sebuah kota di Yudea bagian selatan. Tidak seperti banyak murid Isa Al-Masih lainnya yang berasal dari Galilea, Yudas kemungkinan besar adalah satu-satunya murid yang berasal dari wilayah Yudea. Keberadaannya di antara para murid membuatnya unik, sebab ia mungkin memiliki latar sosial dan pandangan politik yang berbeda dibandingkan mereka yang tumbuh di Galilea. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid yang dipilih secara langsung oleh Isa Al-Masih untuk mengikutinya selama pelayanannya di bumi. Sebagai murid, ia terlibat dalam perjalanan pelayanan Isa Al-Masih, mendengarkan pengajarannya, menyaksikan mukjizat demi mukjizat, dan turut serta dalam misi pewartaan Injil. Ia dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang sangat penting, yaitu sebagai bendahara kelompok para murid. Dalam posisi itu, Yudas memegang kas bersama yang digunakan untuk membiayai kebutuhan mereka. Tanggung jawab ini menunjukkan bahwa pada awalnya ia dipandang memiliki kepercayaan dan kapasitas untuk mengelola harta secara bijak. Namun, catatan Injil juga memberikan gambaran yang kurang baik mengenai integritasnya. Salah satu penulis Injil menyebut bahwa Yudas tidak hanya mengurus kas bersama, tetapi juga kerap mengambil sebagian uang tersebut untuk dirinya sendiri. Gambaran ini, meskipun singkat, menjadi petunjuk bahwa di balik sosoknya sebagai murid Isa Al-Masih, ada pergulatan moral yang dalam. Ia berada di antara pengabdian dan godaan, antara panggilan rohani dan dorongan duniawi. Untuk memahami tindakan Yudas, kita perlu melihat latar zamannya. Palestina saat itu berada di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi. Rakyat Yahudi banyak yang merindukan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penindasan politik dan memulihkan kerajaan Israel, seperti di zaman Raja Daud. Dalam konteks ini, sebagian pengikut Isa Al-Masih awalnya mungkin mengharapkan bahwa ia akan menjadi pemimpin politik yang menentang Roma. Namun, Isa Al-Masih justru menekankan kerajaan Allah yang bersifat rohani, bukan pemberontakan politik bersenjata. Jika Yudas termasuk dalam kelompok orang yang mengharapkan pembebasan politik, maka kekecewaannya kepada Isa Al-Masih dapat dimengerti. Mungkin ia merasa bahwa ajaran Isa Al-Masih tidak sesuai dengan visi Mesias yang ia bayangkan. Spekulasi ini memang tidak bisa dipastikan, tetapi beberapa peneliti Alkitab menganggapnya sebagai salah satu motivasi yang mungkin mendorong Yudas melakukan pengkhianatan. Puncak kisah Yudas terjadi pada malam sebelum penyaliban Isa Al-Masih. Menurut catatan Injil, Yudas pergi kepada para imam kepala Yahudi dan menawarkan diri untuk menyerahkan Isa Al-Masih kepada mereka. Sebagai imbalannya, ia menerima 30 keping perak. Jumlah itu, menurut tradisi Yahudi, setara dengan harga seorang budak. Penulis Injil tampaknya sengaja menyebut jumlah ini untuk menekankan rendahnya harga yang dipakai untuk menjual sang guru. Malam itu, setelah perjamuan terakhir, Isa Al-Masih dan para murid pergi ke Taman Getsemani. Di sanalah Yudas datang bersama sekelompok orang bersenjata, termasuk penjaga Bait Allah. Untuk memastikan siapa Isa Al-Masih di tengah kegelapan malam, Yudas memberikan tanda yang disepakati sebelumnya. Ia mencium Isa Al-Masih. Ciuman itu yang dalam budaya Timur Tengah biasanya melambangkan persahabatan. Pada malam itu justru menjadi simbol pengkhianatan yang tak terlupakan. Setelah Isa Al-Masih ditangkap, kisah Yudas menjadi tragis. Menurut Injil Matius, ketika ia melihat bahwa Isa Al-Masih akan dihukum mati, Yudas merasa menyesal dan mengembalikan 30 keping perak kepada para imam kepala. Namun, rasa bersalah itu begitu berat hingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Catatan Kisah Para Rasul memberikan versi berbeda, menyebut bahwa Yudas jatuh dan tubuhnya pecah. Perbedaan ini menjadi bahan diskusi di antara para peneliti Alkitab. Tetapi yang jelas, akhir hidup Yudas adalah tragis dan penuh penyesalan. Sejak abad-abad awal kekristenan, nama Yudas menjadi simbol pengkhianatan. Bahkan dalam bahasa sehari-hari, kata Yudas digunakan untuk menyebut seseorang yang mengkhianati kepercayaan. Dalam seni, sastra, dan musik, sosoknya digambarkan dengan berbagai cara. Kadang sebagai manusia yang tergoda oleh uang, kadang sebagai instrumen rencana ilahi, kadang pula sebagai contoh dari kebebasan manusia yang salah arah. Namun, para teolog juga memperdebatkan peran Yudas dalam rencana keselamatan.
Beberapa berpendapat bahwa tanpa pengkhianatan Yudas, penyaliban Isa Al-Masih mungkin tidak akan terjadi seperti yang tercatat. Dan oleh karena itu Yudas secara paradoksal menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Pandangan ini tidak membenarkan tindakannya, tetapi mencoba memahaminya dalam konteks yang lebih besar. Apakah Yudas Iskariot adalah Dajjal? Dalam ajaran Islam, istilah Dajjal merujuk pada sosok fitnah besar di akhir zaman yang akan menipu banyak orang sebelum kiamat datang. Dajjal digambarkan sebagai makhluk yang sangat jahat, penuh tipu daya, dan menjadi ujian besar bagi umat manusia. Nama dan ciri-ciri Dajjal dalam sumber-sumber Islam tidak pernah secara eksplisit mengacu pada Yudas Iskariot. Tidak ada hadis sahih yang menyebut bahwa Yudas adalah Dajjal, dan dalam tradisi Islam, kisah Dajjal berada di luar konteks sejarah pengkhianatan Yudas terhadap Isa Al-Masih. Pernyataan bahwa Yudas adalah Dajjal kemungkinan besar berasal dari pandangan spekulatif atau upaya menyatukan dua tradisi agama yang berbeda. Dalam teologi Kristen, Yudas adalah pengkhianat Isa Al-Masih, sementara Dajjal adalah tokoh eskatologis yang belum muncul pada zaman sejarah Yudas. Oleh karena itu, dari perspektif akademis dan teologis, keduanya adalah tokoh yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Mengapa persepsi ini bisa muncul? Ada kemungkinan persepsi Yudas sebagai Dajjal muncul karena kesamaan sifat yang dikaitkan dengan keduanya, yaitu pengkhianatan, penyesatan, dan kejahatan besar. Dalam imajinasi keagamaan, sosok-sosok jahat seringkali dihubungkan, meskipun berasal dari latar tradisi yang berbeda. Di samping itu, sejarah lisan dan cerita rakyat kadang mengaburkan perbedaan antara fakta teologis dengan narasi simbolis. Terlepas dari perdebatan tentang apakah Yudas adalah Dajjal atau bukan, kisah hidupnya memberikan pelajaran penting tentang sifat manusia. Ia mengingatkan kita bahwa kedekatan dengan ajaran yang benar tidak menjamin seseorang akan tetap setia. Yudas berjalan bersama Isa Al-Masih, mendengarkan pengajarannya, dan menyaksikan mukjizatnya, tetapi pada akhirnya pilihan pribadinya membawanya pada kehancuran. Kisah Yudas juga menunjukkan bahwa penyesalan tidak selalu berujung pada pertobatan. Dalam Alkitab, Petrus juga mengkhianati Isa Al-Masih dengan menyangkalnya 3 kali, tetapi ia bertobat dan kembali menjadi pemimpin jemaat. Yudas, sebaliknya, terjebak dalam rasa bersalah yang menghancurkan dirinya. Ini menjadi pengingat bahwa pengampunan selalu tersedia, tetapi harus disertai keberanian untuk kembali kepada Tuhan. Yudas Iskariot adalah figur sejarah yang perannya begitu penting dalam kisah penyaliban Isa Al-Masih Kristus. Ia adalah murid yang dipercaya namun kemudian mengkhianati gurunya demi keuntungan materi yang relatif kecil. Motivasinya mungkin kompleks, melibatkan kekecewaan pribadi, godaan uang, dan mungkin juga pandangan politik. Akhir hidupnya tragis, dan namanya abadi sebagai simbol pengkhianatan. Sedangkan mengenai tuduhan bahwa Yudas adalah Dajjal, tidak ada dasar teologis yang kuat baik dalam kekristenan maupun Islam untuk menghubungkan keduanya secara langsung. Yudas adalah tokoh sejarah nyata pada abad pertama Masehi, sementara Dajjal adalah figur eskatologis yang digambarkan akan muncul menjelang akhir zaman. Kesamaan sifat jahat di antara keduanya hanya bersifat metaforis, bukan identitas yang sama. Kisah ini pada akhirnya mengajarkan kita bahwa kejahatan dapat muncul dari dalam lingkaran terdekat sekalipun, dan pilihan moral yang kita ambil memiliki konsekuensi yang mendalam. Yudas menjadi peringatan bagi setiap generasi bahwa kesetiaan adalah anugerah yang harus dijaga, dan bahwa penyesalan tanpa pertobatan hanya akan membawa pada kehancuran yang lebih besar. Untuk memahami Yudas Iskariot secara lebih lengkap, kita perlu membayangkan suasana Palestina pada abad pertama. Wilayah ini bukanlah tanah yang tenang. Ia berada di persimpangan 3 dunia besar, kekuasaan politik Romawi yang keras, tradisi keagamaan Yahudi yang ketat, dan pengaruh budaya Yunani yang telah tersebar sejak penaklukan Alexander Agung. Orang Yahudi pada masa itu hidup di bawah tekanan yang terus-menerus. Pajak tinggi yang diberlakukan Roma membuat banyak petani miskin. Para imam dan pemimpin agama memiliki pengaruh besar, tetapi sebagian dari mereka juga dekat dengan penguasa Romawi, sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan rakyat jelata. Di tengah suasana ini, muncul berbagai kelompok Yahudi yang memiliki visi berbeda tentang bagaimana seharusnya bangsa Israel membebaskan diri dari penjajahan. Kaum Farisi menekankan kesucian hidup sesuai hukum Taurat,
Kaum Saduki berfokus pada ibadah di Bait Allah dan cenderung kompromi dengan Roma. Kaum Zelot memilih perlawanan bersenjata, sementara kaum Esseni mengasingkan diri dan menanti datangnya Mesias. Isa Al-Masih dari Nazaret datang di tengah ketegangan ini. Ajarannya tidak memihak pada kekuatan politik manapun, melainkan berfokus pada pertobatan, kasih, dan kerajaan Allah yang bersifat rohani. Hal ini membuatnya disalahpahami oleh banyak orang, bahkan mungkin oleh sebagian muridnya sendiri. Yudas, sebagai satu-satunya murid yang kemungkinan berasal dari Yudea, mungkin memiliki pandangan yang lebih politik tentang Mesias. Jika Yudas memiliki harapan akan Mesias politik, maka ketika melihat Isa Al-Masih tidak menggalang pemberontakan, ia bisa saja merasa kecewa. Beberapa sarjana modern mengajukan teori bahwa pengkhianatannya mungkin bertujuan untuk memaksa Isa Al-Masih mengambil tindakan drastis. Namun, jika itu benar, rencananya justru berakhir tragis. Keempat Injil dalam Perjanjian Baru mencatat pengkhianatan Yudas, tetapi masing-masing memberikan penekanan berbeda. Injil Matius menyoroti penyesalan Yudas setelah mengetahui Isa Al-Masih dihukum mati. Injil Markus menulis dengan singkat, menekankan bahwa Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Isa Al-Masih. Injil Lukas memberi detail bahwa iblis masuk ke dalam Yudas sebelum ia berunding dengan para imam kepala. Injil Yohanes bahkan sejak awal memberi kesan bahwa Yudas adalah seorang pencuri yang menyimpan uang kas untuk dirinya sendiri. Perjamuan terakhir menjadi momen dramatis. Isa Al-Masih secara tersirat mengungkapkan bahwa salah satu murid akan mengkhianatinya. Ketika Yudas pergi meninggalkan ruangan, Yohanes mencatat bahwa waktu itu malam, seakan menekankan suasana kegelapan moral yang menyelimuti perbuatannya. Di Taman Getsemani, simbol pengkhianatan Yudas semakin kuat. Ia tidak hanya menunjukkan Isa Al-Masih kepada para penangkap, tetapi melakukannya dengan ciuman, tanda kasih sayang yang berubah menjadi tanda kematian. Ironi ini membuat perbuatannya semakin mengejutkan bagi para pembaca dan pendengar Injil pada masa itu. Catatan tentang kematian Yudas berbeda antara Injil Matius dan Kisah Para Rasul. 1. Injil Matius menggambarkan Yudas menyesal, mengembalikan uang, lalu menggantung diri. Uang itu digunakan para imam untuk membeli ladang tukang periuk, yang kemudian disebut ladang darah. Kedua, Kisah Para Rasul menyebut Yudas membeli sebidang tanah dari uang hasil pengkhianatannya, tetapi ia jatuh tertelungkup, tubuhnya pecah, dan isi perutnya terburai. Perbedaan ini telah menjadi bahan diskusi selama berabad-abad. Sebagian penafsir menganggapnya sebagai dua versi dari peristiwa yang sama, di mana kematian Yudas melibatkan bunuh diri dan kemudian tubuhnya rusak. Sebagian lain menganggapnya sebagai tradisi yang berkembang secara terpisah. Kisah Yudas menimbulkan pertanyaan besar dalam teologi Kristen. Apakah Yudas bertindak murni atas kehendak bebasnya, ataukah ia sekadar menjalankan takdir yang sudah ditentukan Allah? Isa Al-Masih sendiri dalam Injil Yohanes berkata bahwa ia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Bahkan, nubuat Perjanjian Lama tentang sahabat yang makan roti bersama tetapi mengangkat tumitnya sering dianggap menunjuk kepada Yudas. Jika benar pengkhianatan Yudas adalah bagian dari rencana keselamatan, maka muncul dilema moral. Apakah Yudas bersalah atau ia hanya menjalankan peran yang memang diperlukan? Gereja sepanjang sejarah tetap menegaskan bahwa Yudas bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sebab meskipun nubuat telah ada, ia tetap memilih untuk melakukannya. Dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, Yudas dilihat sebagai contoh kebinasaan yang diakibatkan oleh keserakahan dan penolakan terhadap rahmat. Dalam tradisi Protestan, kisahnya sering dijadikan pengingat bahwa mendengar Injil dan berada dekat dengan Isa Al-Masih tidak otomatis menjamin keselamatan jika hati tidak sungguh-sungguh bertobat. Dalam Islam, kisah penyaliban Isa Al-Masih berbeda dari catatan Injil. Al-Quran menegaskan bahwa Isa Al-Masih tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah, dan bahwa orang-orang yang menyalib itu sebenarnya keliru, karena Allah menjadikan orang lain serupa dengan Isa Al-Masih. Beberapa tafsir klasik mengajukan teori bahwa orang yang dibuat serupa itu adalah Yudas, meskipun ini bukan pandangan tunggal dan tidak ada keterangan eksplisit dalam hadis sahih. Dajjal dalam Islam adalah tokoh eskatologis yang akan muncul menjelang kiamat. Ia digambarkan sebagai makhluk menyesatkan yang memiliki kekuatan luar biasa, menuntut manusia menyembahnya, dan akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa
setelah turunnya kembali ke bumi. Tidak ada sumber utama Islam yang mengaitkan Dajjal dengan Yudas Iskariot secara langsung. Kemungkinan besar, pengaitan Yudas dengan Dajjal muncul dari tafsir populer atau cerita rakyat yang menggabungkan dua figur jahat dari dua tradisi agama berbeda. Hubungan ini bersifat simbolis, bukan historis. Kisah Yudas Iskariot mengandung pelajaran yang dalam. Ia adalah peringatan bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling dekat, bahwa keserakahan mampu membutakan hati, dan bahwa penyesalan yang tidak diikuti dengan pertobatan hanya akan memperburuk keadaan. Dalam setiap zaman, roh Yudas bisa muncul dalam bentuk orang-orang yang mengkhianati kepercayaan demi keuntungan pribadi. Namun, kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda. Petrus, yang juga jatuh dalam kesalahan besar, kembali bangkit. Yudas, sayangnya, tenggelam dalam rasa bersalah yang membunuhnya. Sejak abad pertengahan hingga zaman modern, sosok Yudas menjadi inspirasi sekaligus peringatan dalam seni, sastra, dan musik. Pelukis terkenal seperti Giotto, Leonardo da Vinci, dan Caravaggio menggambarkan Yudas dalam berbagai adegan perjamuan terakhir atau penangkapan Isa Al-Masih. Dalam lukisan Leonardo da Vinci, misalnya, Yudas digambarkan duduk agak mundur, memegang kantong uang, wajahnya berada di tengah bayangan, simbol ketersembunyian motif dan hati yang gelap. Dalam literatur, Yudas seringkali digunakan sebagai tokoh yang mewakili pengkhianatan tertinggi. Penulis Dante Alighieri, dalam karyanya Divina Commedia, menempatkan Yudas di lingkaran neraka terdalam, di mana ia digambarkan disiksa bersama Brutus dan Cassius, pengkhianat Julius Caesar. Dalam visi Dante, Yudas berada di mulut tengah Lucifer, dihancurkan tanpa henti, sebagai hukuman abadi. Di era modern, kisah Yudas diinterpretasikan ulang dengan berbagai sudut pandang. Ada yang mencoba menggambarkannya sebagai korban kesalahpahaman atau bahkan pahlawan yang tanpa sadar menjalankan rencana Tuhan. Novel The Last Temptation of Christ, karya Nikos Kazantzakis, misalnya, menampilkan Yudas sebagai murid yang paling berani dan paling setia, yang bersedia mengkhianati Isa Al-Masih hanya karena diminta oleh gurunya demi menggenapi nubuat. Dalam musik, lagu-lagu bertema Yudas seringkali memadukan rasa benci dan simpati. Musik rock, opera, bahkan musikal seperti Jesus Christ Superstar menempatkan Yudas sebagai karakter kompleks yang mempertanyakan pilihan Isa Al-Masih. Semua ini menunjukkan bahwa figur Yudas bukan sekadar simbol kejahatan, tetapi juga subjek refleksi psikologis dan teologis yang dalam. Nama Yudas berasal dari bahasa Yunani Iodas, yang merupakan bentuk Yunani dari nama Ibrani Yehuda, berarti pujian atau ia akan dipuji. Ironisnya, nama yang bermakna positif ini kemudian menjadi sinonim dengan pengkhianatan. Di banyak budaya, nama Yudas dihindari karena stigma yang melekat. Kata Iskariot kemungkinan berasal dari bahasa Ibrani Iskariot, orang dari Keriot. Keriot sendiri adalah kota di wilayah Yudea, sehingga Iskariot berfungsi seperti penanda asal daerah. Ada pula teori minoritas yang menyebut Iskariot berasal dari kata Latin Sicarius, pembunuh atau penghunus belati, yang merujuk pada kelompok pemberontak Yahudi ekstremis yang menggunakan pisau kecil untuk membunuh lawan politik. Teori ini menarik karena akan menghubungkan Yudas dengan unsur politik radikal pada masanya. Di dunia barat modern, kata Judas bahkan digunakan sebagai kata benda umum untuk pengkhianat. Perubahan makna ini adalah contoh linguistik bagaimana sebuah nama pribadi bisa berubah menjadi istilah umum karena kuatnya dampak sejarah dan budaya. Selain 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada literatur apokrif yang mencoba memberi sudut pandang lain tentang Yudas. Yang paling terkenal adalah Injil Yudas, sebuah naskah gnostik yang ditemukan pada abad ke-20 dan diperkirakan ditulis sekitar abad ke-2 Masehi. Dalam Injil Yudas, tokoh Yudas digambarkan bukan sebagai pengkhianat, melainkan murid yang paling memahami Isa Al-Masih. Ia disebut sebagai orang yang diminta oleh Isa Al-Masih sendiri untuk menyerahkan tubuh fisiknya agar rohnya dapat terbebas. Naskah ini memuat pandangan teologis khas gnostik yang menekankan pembebasan roh dari dunia materi yang dianggap rusak. Pandangan ini sangat berbeda dari tradisi Kristen arus utama
tetapi menarik sebagai gambaran bahwa pada abad-abad awal kekristenan, ada berbagai interpretasi yang bersaing tentang siapa Yudas sebenarnya dan apa motifnya. Namun, gereja-gereja besar menolak Injil Yudas sebagai kanon karena dianggap tidak selaras dengan ajaran para rasul. Dalam Islam, Al-Quran tidak menyebut nama Yudas. Ayat yang relevan adalah surat An-Nisa ayat 157-158 yang menyatakan bahwa orang Yahudi mengira telah menyalib Isa Al-Masih, padahal Allah mengangkatnya ke hadiratnya. Orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih menjadi fokus perdebatan di kalangan mufasir. Sebagian tafsir populer, meskipun tidak berasal dari hadis sahih, menyebut bahwa orang yang diserupakan itu adalah Yudas, yang kemudian dihukum mati di tempat Isa Al-Masih seharusnya disalib. Jika tafsir ini benar, maka dalam pandangan sebagian umat Muslim, Yudas mendapat hukuman langsung di dunia. Namun, narasi ini berbeda dari pandangan Kristen yang menekankan rasa bersalah Yudas dan kematiannya karena bunuh diri atau kecelakaan tragis. Sedangkan Dajjal dalam Islam adalah tokoh yang akan muncul di akhir zaman, membawa fitnah besar dan dibunuh oleh Nabi Isa setelah turunnya kembali. Tidak ada sumber utama yang menghubungkan Dajjal dengan Yudas. Menggabungkan keduanya adalah hasil spekulasi atau sinkretisme, pencampuran narasi antar agama. Dengan melihat Yudas dari perspektif sejarah, linguistik, tafsir teologis, dan representasi budaya, kita memahami bahwa ia adalah tokoh yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pengkhianat Isa Al-Masih. Ia adalah cermin dari dilema manusia, godaan, kekecewaan, ambisi, penyesalan, dan kehancuran moral. Menyamakannya dengan Dajjal tidak memiliki dasar kuat baik secara historis maupun teologis. Namun, kesamaan sifat seperti kebohongan, penyesatan, dan penghancuran dari dalam membuat banyak orang tergoda untuk menarik analogi. Meski begitu, keduanya tetap tokoh yang berbeda. Yudas adalah figur sejarah abad pertama, Dajjal adalah figur eskatologis akhir zaman. Jika kita melihat Yudas melalui lensa psikologi modern, ada beberapa pendekatan yang dapat membantu menjelaskan perilakunya. 1. Kepribadian dan dorongan internal. Yudas mungkin memiliki sifat kepribadian yang cenderung ambisius, pragmatis, dan sensitif terhadap ancaman terhadap stabilitas finansialnya. Posisi sebagai bendahara para murid menunjukkan bahwa ia dipercaya dan memiliki kemampuan mengatur keuangan. Namun, kemampuan ini juga bisa menjadi celah yang membuatnya rentan terhadap godaan materi. Dalam psikologi kepribadian, ia mungkin memiliki kombinasi sifat dari tipe yang fokus pada pencapaian tujuan, goal-oriented, namun juga mudah kecewa ketika realita tidak sesuai ekspektasi. Jika ia memang berharap Isa Al-Masih menjadi Mesias politik yang membebaskan Israel dari Roma, maka kekecewaan terhadap pendekatan Isa Al-Masih yang non-kekerasan bisa memicu rasa frustasi mendalam. 2. Cognitive dissonance, ketidakselarasan kognitif. Teori ketidakselarasan kognitif menjelaskan bahwa manusia merasa tidak nyaman ketika keyakinan dan kenyataan saling bertentangan. Dalam kasus Yudas, ia mungkin mengalami disonansi antara keyakinan mengikuti Mesias akan membawa kebebasan nasional dan mungkin keuntungan pribadi. Kenyataan, Isa Al-Masih justru berbicara tentang penderitaan, pengorbanan, dan penyaliban. Ketegangan batin ini bisa memicu pencarian jalan keluar, dan jalan yang ia pilih adalah menyerahkan Isa Al-Masih, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk memaksa terjadinya perubahan. 3. Tekanan sosial dan dinamika kelompok. Sebagai murid yang mungkin berasal dari Yudea, Yudas bisa merasa agak terasing di antara murid-murid yang mayoritas dari Galilea. Perbedaan budaya kecil, dialek, dan latar ekonomi bisa menimbulkan jarak sosial. Dalam dinamika kelompok, individu yang merasa kurang menyatu kadang menjadi lebih rentan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan kelompok. Ditambah lagi, kemungkinan adanya pihak luar, para imam kepala, yang menawarkan kesempatan untuk berpihak kepada kelompok yang lebih kuat secara politik. Tekanan semacam ini, apalagi disertai imbalan uang, bisa menjadi kombinasi berbahaya bagi seseorang yang sedang dilanda kekecewaan. 4. Rasa bersalah dan depresi akut. Setelah Isa Al-Masih ditangkap, Yudas menunjukkan tanda-tanda penyesalan ekstrim.
Menurut catatan Matius, ia mengembalikan uang dan mengakui dosanya. Ini menunjukkan bahwa ia masih memiliki hati nurani yang bekerja, tetapi rasa bersalahnya begitu besar hingga berubah menjadi keputusasaan. Dari sudut pandang psikologi klinis, ini bisa dikaitkan dengan depresi akut yang dipicu oleh rasa bersalah, guilt-induced depression. Dalam kondisi seperti ini, individu merasa jalan keluar satu-satunya adalah mengakhiri hidup, bukan mencari pengampunan. Perbedaan respons ini sangat kontras jika dibandingkan dengan Petrus yang juga melakukan kesalahan besar tetapi memilih bertobat. Secara sosiologis, tindakan Yudas dapat dipahami dalam kerangka kekuasaan dan kontrol pada abad pertama. 1. Roma. Sebagai penguasa politik, mereka memanfaatkan elit agama Yahudi untuk menjaga ketertiban. 2. Imam kepala. Memiliki kepentingan untuk mencegah gerakan mesianik yang berpotensi memicu pemberontakan. 3. Isa Al-Masih dan para murid dipandang sebagai ancaman karena mengumpulkan banyak pengikut dan mengajarkan hal-hal yang dianggap mengguncang struktur agama. Dalam sistem ini, Yudas menjadi mata rantai lemah yang bisa dimanfaatkan. Ia berada di posisi yang sempurna untuk memberikan informasi internal dan memfasilitasi penangkapan Isa Al-Masih tanpa menimbulkan kerusuhan besar. Carl Jung, seorang psikolog terkenal, mengemukakan konsep archetype, simbol universal yang muncul dalam budaya manusia. Yudas dapat dianggap sebagai representasi archetype pengkhianat yang muncul dalam berbagai kebudayaan. 1. Dalam mitologi Yunani, tokoh seperti Aegisthus mengkhianati Agamemnon. 2. Dalam sejarah Romawi, Brutus mengkhianati Julius Caesar. 3. Dalam cerita rakyat berbagai bangsa, ada tokoh yang mengkhianati sahabat atau pemimpin demi keuntungan pribadi. Arketipe ini berfungsi sebagai peringatan kolektif tentang bahaya keserakahan, rasa tidak puas, dan persekongkolan dengan musuh dari dalam. Jika kita menggabungkan perspektif psikologi budaya dengan narasi agama, Yudas dan Dajjal berbagi beberapa kesamaan simbolis. Keduanya dikaitkan dengan penyesatan. Keduanya melibatkan unsur pengkhianatan terhadap yang suci. Keduanya menjadi ujian besar bagi mereka yang beriman. Namun, perbedaannya mendasar. Yudas adalah figur sejarah spesifik pada abad pertama, sedangkan Dajjal adalah figur eskatologis akhir zaman. Menyamakan keduanya berarti melebur sejarah nyata dengan nubuat masa depan yang dalam kajian ilmiah tidak dapat dianggap identik. Nama Yudas Iskariot tidak pernah benar-benar hilang dari kesadaran umat manusia. Ia menjadi sosok yang terus dibicarakan, ditafsirkan ulang, dan dijadikan simbol di berbagai lapisan budaya. Keberadaannya membekas tidak hanya di kitab-kitab suci, tetapi juga di bahasa, peribahasa, ritual, dan karya seni. 1. Yudas dalam bahasa dan peribahasa. Di banyak bahasa barat, kata Judas berarti pengkhianat. Misalnya, dalam bahasa Inggris, ungkapan to play the Judas berarti melakukan pengkhianatan kepada seseorang yang percaya kepada kita. Dalam bahasa Spanyol, Judas kadang digunakan sebagai ejekan terhadap orang yang tidak setia. Dalam bahasa Indonesia, walaupun kata Yudas jarang dipakai secara langsung, konsepnya hadir dalam peribahasa seperti gunting dalam lipatan atau musuh dalam selimut, yang menggambarkan pengkhianat yang datang dari dalam lingkaran terdekat. Di Filipina, ada tradisi unik bernama Hanging of Judas, di mana patung Yudas digantung atau dibakar pada Sabtu Suci sebagai simbol penolakan terhadap pengkhianatan. Tradisi ini berfungsi sebagai pengingat moral kolektif. 2. Yudas dalam seni rupa. Seni rupa Kristen selama berabad-abad menjadikan Yudas salah satu figur paling dramatis. Adegan ciuman Yudas adalah salah satu momen yang paling sering dilukis. Pelukis-pelukis Eropa menonjolkan kontras antara kasih yang tulus dari Isa Al-Masih dan niat licik Yudas. Beberapa seniman Renaissance menggambarkan Yudas dengan pakaian gelap, wajah tegang, atau posisi tubuh yang agak terpisah dari kelompok murid lain. Sebuah isyarat visual tentang jarak emosionalnya dari sang guru. Bahkan dalam ikonografi gereja, Yudas sering diberikan ciri fisik berbeda, seperti rambut kemerahan sebagai kode visual untuk pengkhianatan. 3. Yudas dalam teater dan musik. Di dunia teater, khususnya di Eropa abad pertengahan, ada drama Paskah yang memasukkan adegan pengkhianatan Yudas. Dalam drama ini, Yudas sering digambarkan secara hiperbolis. Gerak-geriknya mencolok, suaranya lantang, dan ekspresinya penuh tipu daya.
agar pesan moralnya sampai kepada penonton. Musikal modern seperti Jesus Christ Superstar memberikan dimensi baru pada karakter Yudas. Ia tidak hanya menjadi pengkhianat, tetapi juga seorang tokoh yang bergulat dengan kebingungan, ketakutan, dan ketidaksetujuan terhadap jalan yang dipilih Isa Al-Masih. Musik dan liriknya membentuk narasi psikologis yang kompleks, membuat penonton merasakan dilema batinnya. 4. Yudas dalam pendidikan moral. Bagi banyak gereja dan sekolah Kristen, kisah Yudas adalah bahan utama pendidikan moral. Anak-anak diajarkan tentang bahayanya keserakahan, pentingnya kesetiaan, dan bahaya mengkhianati orang yang percaya kepada kita. Di luar konteks agama, kisah ini juga digunakan untuk menjelaskan prinsip universal bahwa pengkhianatan dari dalam lingkaran terdekat lebih berbahaya daripada serangan dari luar. Dalam manajemen organisasi, konsep sindrom Yudas kadang digunakan untuk menggambarkan anggota tim yang membocorkan rahasia atau merusak misi kelompok. Kelima, Yudas sebagai figur simbolis lintas agama. Menariknya, meskipun kisah Yudas berasal dari tradisi Kristen, simbol pengkhianat dari dalam dapat ditemukan di hampir semua agama dan kebudayaan. Dalam Islam, walau Yudas tidak disebut secara eksplisit, ada tokoh-tokoh sejarah yang diceritakan melakukan pengkhianatan serupa. Dalam tradisi Buddha, ada kisah Devadatta, sepupu Buddha, yang mencoba membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa archetype pengkhianat adalah universal, dan Yudas hanyalah salah satu bentuknya yang paling terkenal di dunia barat. Yudas Iskariot adalah figur yang berada di persimpangan antara sejarah nyata dan simbol abadi. Dari perspektif sejarah, ia adalah murid Isa Al-Masih yang mengkhianatinya, kemungkinan besar karena campuran antara kekecewaan, keserakahan, dan tekanan politik. Dari perspektif simbolis, ia adalah perwujudan dari pengkhianatan terdalam yang bisa dilakukan manusia, mengkhianati kasih dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dalam lintas zaman, Yudas telah menjadi tokoh sejarah yang dicatat dalam kitab suci, simbol pengkhianatan dalam bahasa dan budaya, objek interpretasi ulang dalam seni dan sastra, perumpamaan moral yang digunakan dalam pendidikan dan khotbah, subjek diskusi teologis lintas agama. Menyamakannya dengan Dajjal adalah kesalahan konseptual, karena Dajjal adalah figur eskatologis masa depan yang dijelaskan dalam Islam, sedangkan Yudas adalah figur sejarah abad pertama. Meski keduanya memiliki kesamaan sifat jahat secara simbolis, identitas dan peran mereka berbeda secara mutlak. Akhirnya, kisah Yudas mengingatkan kita pada sesuatu yang sangat manusiawi, bahwa kedekatan dengan kebenaran tidak menjamin kesetiaan, dan bahwa rasa bersalah tanpa pengampunan hanya akan menuntun pada kehancuran. Ia adalah peringatan abadi bahwa pilihan moral yang kita buat, sekecil apapun, dapat membentuk warisan kita di mata sejarah dan hati nurani manusia.